Korban sindikat sadis Kamboja Sumatera disiksa dan diambil ginjalnya oleh Dr. Hailos, Kamboja, April 2025. Tangisan itu menggema dalam ruangan gelap berbau antiseptik. Di sebuah sudut sunyi Phnom Penh, ibu muda asal Sumatera berusia 26 tahun itu, sebut saja namanya Sari, berjuang melawan rasa sakit yang tak tertahankan. Tubuhnya lemas, mulutnya terkatup kain kumal, dan perutnya berlumur darah segar. Ia baru saja menjadi korban kebiadaban sindikat perdagangan organ manusia, salah satu jaringan kriminal terbesar yang kini mencoreng nama Asia Tenggara. Tak ada yang membayangkan, keinginan Sari untuk memperbaiki nasib keluarganya di tanah kelahiran justru berujung pada mimpi buruk berkepanjangan. Mimpi merantau, jerat awal perjalanan kelam. Bulan Januari 2025, Sari memutuskan untuk meninggalkan desanya di pesisir timur Sumatera Utara. Dengan 2 anak kecil yang membutuhkan biaya sekolah dan ibunya yang sakit-sakitan, dia merasa tak punya banyak pilihan. Lewat media sosial, ia menemukan sebuah tawaran pekerjaan di Kamboja, operator pusat telepon, bergaji $700 Amerika per bulan. Tawaran itu tampak menggiurkan. Tak ada syarat visa rumit, semua biaya katanya akan diurus sponsor. Sari, seperti banyak perempuan muda lain di kampungnya, melihat itu sebagai jalan keluar dari jerat kemiskinan. Saya hanya ingin anak-anak bisa sekolah, ujar Sari, menahan air mata saat diwawancarai dari ranjang rumah sakit di Phnom Penh. Tanpa tahu, dia sebenarnya sudah masuk ke dalam perangkap sindikat perdagangan manusia lintas negara. Jerat dan tipu daya sindikat. Begitu tiba di Kamboja, mimpi indah itu langsung berubah menjadi neraka. Alih-alih bekerja sebagai operator, Sari dikurung di sebuah bangunan bertingkat di pinggiran kota. Ia dipaksa untuk melakukan pekerjaan online scam, menipu orang-orang barat melalui media sosial. Ketika menolak, Sari disiksa. Tangan dan kakinya diikat, tubuhnya dipukuli, dan makanan hanya diberikan seadanya. Para korban diperlakukan bak barang dagangan, dan ancaman pembunuhan menggantung setiap saat. Menurut laporan dari Global Initiative Against Transnational Organized Crime, sindikat semacam ini memang rutin memangsa buruh migran dari negara berkembang, menjadikan mereka tenaga kerja paksa atau bahkan objek penjualan organ. Di dunia bawah tanah, satu ginjal manusia bisa dihargai hingga $150.000 Amerika, jumlah yang menggiurkan bagi sindikat biadab ini. Malam penculikan, ginjal direnggut paksa. Pada suatu malam di bulan Maret, setelah berminggu-minggu disiksa, tubuh Sari yang sudah lemah dipindahkan ke sebuah klinik ilegal. Tidak ada obat bius. Saya sadar sepenuhnya, kenang Sari, suara bergetar. 4 pria bertopeng dan 1 perempuan berpakaian seperti perawat menyeretnya ke atas meja operasi darurat. Tangan dan kakinya kembali diikat. Lampu sorot menyorot wajah-wajah dingin itu, yang dengan cekatan mulai mengiris tubuhnya. Dengan peralatan medis seadanya, ginjal kiri Sari diambil paksa. Ia kehilangan banyak darah dan hampir tewas malam itu. Rasanya seperti dibunuh perlahan, bisik Sari. Diselamatkan polisi, tapi luka terlalu dalam. Nasib Sari berubah saat sebuah operasi gabungan kepolisian Kamboja dan Interpol berhasil menggerebek klinik tersebut 3 hari kemudian. Ia ditemukan dalam kondisi sekarat bersama 6 korban lain asal Indonesia, Myanmar, dan Filipina. Meski nyawanya berhasil diselamatkan, trauma fisik dan psikis yang dialami Sari meninggalkan luka permanen. Selain kehilangan 1 ginjal, ia kini mengalami gangguan kecemasan berat dan trauma mendalam. Pihak RS Phnom Penh yang menanganinya menyebutkan bahwa pemulihan total, jika mungkin, akan memakan waktu bertahun-tahun. Jeritan keluarga di tanah Sumatera. Sementara itu, setiap hari duduk di teras rumah, menunggu kabar. Sari tidak pernah lupa telepon setiap seminggu sekali. Tapi sejak 2 bulan lalu, nomor HP-nya tidak bisa dihubungi lagi. Saya sudah merasa, ada sesuatu yang buruk terjadi, lirih Maksom, matanya sembab. Tak ada bantuan dari pemerintah desa. Tak ada koneksi ke pejabat tinggi.
Satu-satunya yang bisa keluarga lakukan hanyalah berdoa. Ketika akhirnya menerima kabar bahwa Sari ditemukan dalam keadaan mengenaskan, tangisan pecah sepanjang malam. Keluarga kecil itu harus menerima kenyataan bahwa anak perempuan mereka telah menjadi korban kejahatan internasional yang begitu bengis. Sindikat perdagangan organ, fakta mengerikan di balik layar. Kejadian yang menimpa Sari bukanlah insiden tunggal. Data dari World Health Organization, WHO, menunjukkan bahwa setiap tahun, sekitar 10.000 operasi transplantasi organ ilegal terjadi di seluruh dunia, setara dengan lebih dari 27 kasus per hari. Asia Tenggara, dengan jalur migrasi buruhnya yang ramai dan perbatasan yang mudah disusupi, telah menjadi ladang subur bagi sindikat-sindikat ini. Menurut Global Slavery Index, faktor kemiskinan, minimnya pendidikan, lemahnya perlindungan hukum, dan korupsi birokrasi adalah penyebab utama berkembangnya jaringan-jaringan ini. Kamboja, bersama Laos dan Myanmar, menjadi pusat baru kejahatan ini sejak pengetatan hukum di Tiongkok dan India. Kisah dari balik jeruji, wawancara eksklusif korban lain. Di ruangan lain Rumah Sakit Phnom Penh, ada Nurul, korban lain asal Aceh. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus kering. Ia bercerita tentang malam penculikan yang mirip dengan pengalaman Sari. Kami tidak bisa melawan. Kalau menjerit, mereka bilang akan membunuh kami di tempat, kata Nurul, tangannya gemetar. Nurul mengaku sempat melihat puluhan perempuan dan laki-laki muda lain yang disekap di lantai bawah tanah. Semuanya buruh migran ilegal dari Indonesia, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Mereka dijual ke berbagai pasar gelap, organ tubuh dunia, termasuk di Timur Tengah dan negara-negara kaya di Asia Timur. Aktivis bicara, perang melawan raksasa kriminal. Dalam sebuah wawancara khusus, Rahmat Nurdin, aktivis dari LSM Stop Human Trafficking Indonesia, menegaskan bahwa sindikat perdagangan organ adalah salah satu jaringan kejahatan paling sulit diberantas. Mereka punya koneksi ke lembaga medis bayangan, rumah sakit ilegal, bahkan oknum pejabat yang dibayar untuk tutup mata, kata Rahmat. Menurutnya, jumlah korban sebenarnya bisa 20 kali lebih banyak daripada yang terdata resmi. Kebanyakan korban tidak pernah ditemukan. Yang berhasil kabur seperti Sari, hanyalah puncak gunung es. Data gelap, statistik mengerikan perdagangan organ. Menurut data United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, perdagangan organ kini menghasilkan lebih dari 1,7 miliar dolar Amerika setiap tahun secara global. Sebuah angka yang mengejutkan, mengingat hampir semua transaksi ini terjadi di balik bayang-bayang hukum. Asia Tenggara, dalam laporan tahun 2024, diidentifikasi sebagai zona merah untuk aktivitas ini, di mana Kamboja, Myanmar, dan Laos menjadi negara transit utama, dengan korban kebanyakan berasal dari Indonesia, khususnya Sumatera, Jawa Barat, NTB, Filipina, Myanmar, Vietnam. Laporan yang sama mencatat, 80% korban perdagangan organ adalah buruh migran yang diperdaya lewat tawaran pekerjaan palsu. Jaringan internasional, mafia, pejabat korup, dan uang. Bukan hanya sindikat kecil. Di balik operasi perdagangan organ ini, terdapat kolaborasi gelap antara mafia Asia, menguasai jalur logistik dan distribusi korban. Oknum pejabat Kamboja, yang memudahkan izin palsu dan memanipulasi data medis. Klinik bayangan di Cina Selatan, Vietnam, dan Timur Tengah, yang menjadi pembeli utama organ tubuh manusia. Seorang narasumber dari Interpol, yang minta namanya dirahasiakan, mengungkapkan, kami melihat keterlibatan level tinggi. Ada uang besar, jutaan dolar mengalir tiap bulan. Ini bukan sekadar penculikan jalanan. Penyelidikan lebih dalam menunjukkan bahwa bahkan beberapa dokter dalam jaringan ini sebenarnya tidak memiliki sertifikasi medis resmi. Kepulangan yang tragis, luka fisik dan mental. Setelah berminggu-minggu di Rumah Sakit Phnom Penh, Sari akhirnya dipulangkan ke Indonesia dengan bantuan Kedutaan Besar RI. Namun, apa yang dibawanya pulang bukan hanya tubuh yang lemah, tetapi juga beban mental yang berat. Di Bandara Kuala Namu,
Medan, sambutan keluarganya penuh isak tangis. Sari hanya mampu berkata lirih, "Saya pulang, tapi tidak utuh lagi." Sejak saat itu, ia harus menjalani cuci darah berkala dan terapi trauma. Ia tidak lagi mampu bekerja keras seperti dulu. Untuk membiayai pengobatan, keluarganya terpaksa menjual sawah kecil warisan keluarga. Negara, hukum, dan ketidakberdayaan. Pemerintah Indonesia mengecam keras kasus ini. Menteri Luar Negeri RI, dalam konferensi pers, menyatakan, "Kami mengecam keras segala bentuk perdagangan manusia dan organ." Pemerintah berkomitmen memperkuat perlindungan buruh migran. Namun, di balik pernyataan resmi itu, fakta di lapangan lebih kelam. Perlindungan hukum buruh migran masih lemah. Edukasi tentang risiko perdagangan manusia minim di daerah-daerah pelosok. Penegakan hukum internasional terhadap sindikat ini amat sulit karena yurisdiksi antar negara yang rumit. Banyak korban akhirnya hanya menjadi angka statistik tanpa keadilan yang nyata. Seruan dan harapan, dunia harus bertindak. LSM Internasional, seperti anti-Slatra, Sari menjalani hari-harinya dengan tabah. Di dinding kamarnya, tergantung foto kedua anaknya yang masih kecil, sebab utama ia dulu nekat pergi. Setiap malam, ia meraba bekas luka di perutnya. Sebuah saksi bisu kekejaman dunia. Sebuah tanda bahwa ada sisi gelap kemanusiaan yang sering luput dari perhatian. Dan meski hidupnya tak akan sama lagi, Sari berjanji satu hal. Saya tidak mau anak-anak saya mengalami nasib yang sama. Tangisnya kembali pecah. Dan dunia, jika masih memiliki nurani, harus mendengarkan. Sebab setiap korban seperti Sari, bukan hanya angka. Mereka adalah manusia.